Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Weekly Opsia. Kira-kira ada informasi menarik apa aja yang tidak boleh terlewatkan di minggu ini? Langsung aja kita bahas. Informasi pertama datang dari Kris atau QRIS, di mana masyarakat Indonesia kini sudah bisa berbelanja menggunakan Kris di Malaysia dengan mata uang rupiah lewat aplikasi seperti LinkedIn, GoPay, Dana hingga ShopeePay. Jadi Bank Indonesia dan juga Bank Negara Malaysia itu resmi mengimplementasikan interkoneksi pembayaran menggunakan kode QR atau QR Code pada tanggal 8 Mei kemarin. Dan sebenarnya pembayaran ini bukan cuma menggunakan e-wallet seperti yang tadi disebutkan, tapi bisa juga dengan aplikasi dari bank-bank yang sudah ada saat ini, di mana kalian tinggal menggunakan fitur Kris-nya. Ini adalah bentuk realisasi dari Bank Indonesia dan juga Indonesia, di mana kemarin memang sempat ada berita bahwa Indonesia itu ingin mengembangkan Kris di Asia Tenggara, bahkan kalau bisa sampai dunia. Di mana memang perlu ada integrasi dengan bank pusat setempat. Dan contoh nyata di Malaysia ini adalah bukti nyata keberhasilan integrasi tersebut. Semoga dengan keberhasilan ini nantinya bisa menjadi motivasi untuk pengembangan selanjutnya. Dan yang paling penting, kita sudah bisa melakukan transaksi di dunia internasional dengan teknologi karya anak bangsa. Ayo kita dukung terus perkembangan teknologi anak bangsa seperti ini. Informasi selanjutnya datang dari Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok. Lebih tepatnya TikTok Shop, di mana ketiga e-commerce ini baru saja memperbarui policy mereka terkait komisi dan juga biaya. Kesamaan dari ketiga e-commerce ini adalah mereka menaikkan biaya admin kepada penjual. Dan spesifik untuk TikTok sendiri, mereka mulai memberlakukan sistem komisi persenan kepada penjual, di mana awalnya mengenakan biaya 1% dari nilai produk atau biaya tetap 2.000 setiap transaksi, kini sudah menggunakan persentase per kategori seperti yang dilakukan oleh Tokopedia dan juga Shopee. Ditambah juga kemarin Tokopedia juga menaikkan biaya transaksi dari pembeli atau biaya penggunaan aplikasi yang awalnya itu sekitar 1.000-2.000 mulai naik menjadi 2.000 ke 3.000 tergantung besar transaksinya. Seperti yang pernah gue bahas bahwa sebenarnya kenaikan biaya ini adalah bentuk monetisasi dari e-commerce. Terlebih e-commerce lama seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak yang memang umurnya itu bisa dikatakan cukup tua. Dan sekarang saatnya buat mereka itu mulai mengambil profit. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan biaya komisi atau biaya transaksi. Pokoknya biaya-biaya yang berhubungan terkait penggunaan dalam aplikasi mereka. Banyak komplain atau penolakan yang terjadi terkait kenaikan komisi yang dilakukan oleh e-commerce ini menurut gua adalah hal yang wajar. Karena dari sisi penjual tentunya mengurangi untung dari si penjual. Dan dari sisi pembeli mungkin merasa mulai ada biaya tambahan dan juga mulai berkurang nih promo-promo di e-commerce tersebut. Dan gue berharap para pengguna aplikasinya itu mulai bisa membiasakan diri dan menerima kenyataan lah. Karena kalau misalnya platform-platform ini tidak menghasilkan cuan, maka platform ini tidak bisa bertahan, impact-nya itu juga akan luas. Tapi dari sisi penyedia platform pun harus berhati-hati dalam menerapkan tarif dalam menggunakan aplikasi mereka. Info selanjutnya datang dari Telkomsel, di mana Telkomsel akan menghentikan penggunaan seluruh jaringan internet generasi ketiga atau 3G, di mana nantinya semua layanan itu akan mulai dialihkan ke jaringan 4G LTE pada Mei 2023. Artinya orang-orang yang menggunakan ponsel tipe lama yang cuma bisa mengakses 3G, itu udah nggak bisa mengakses 3G kalau pakai Telkomsel. Sebenarnya proses ini udah berjalan cukup lama ya, dimulai sejak Maret 2022. Dan sampai saat ini telah berhasil melakukan peralihan itu sampai 473 kota atau kabupaten di Indonesia. Dengan target semua yang tercakup itu 504 kota atau kabupaten. Jadi bisa dibilang ini adalah tahap terakhir untuk penutupan akses 3G. Well, menurut gue ini adalah sesuatu yang perlu disambut dengan baik ya. Karena dengan ditutupnya akses terhadap koneksi 3G ini menandakan bahwa orang Indonesia itu sudah hampir semuanya akan segera berpindah ke 4G. Artinya rakyat Indonesia itu dari sisi konektivitas udah mulai upgrade. Oleh karena itu teknologi lama ini nantinya kan tidak akan digunakan. Kalau sudah tidak digunakan ya ditutup aja. Dan tentunya dengan ditutupnya akses 3G ini, menurut prediksi gua Telkomsel itu akan siap-siap membuka jalur terhadap akses 5G secara umum. Ini masih prediksi pribadi ya,
belum ada informasi yang jelas dari Telkomsel. Tapi tentunya kalau udah 4G, ya arahnya kemana lagi kalau nggak 5G. Dan kalau dilihat dari sisi histori, Telkomsel itu adalah salah satu provider yang menyediakan 4G lebih dahulu dibandingkan provider yang lain. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa mereka itu akan menjadi salah satu provider yang membuka akses 5G secara publik pertama di Indonesia. Tapi balik lagi, ini masih kemungkinan atau prediksi gua secara pribadi. Lalu informasi terakhir, informasi yang lumayan hype belakangan ini, di mana ada startup yang memberikan pinjaman kepada karyawannya untuk membeli tiket nonton konser Coldplay dengan bunga 0%. Informasi ini cukup viral dan gue coba riset startup apa sih yang memberikan pinjaman ini. Ternyata ini adalah startup Hypefast. Setelah mencari tahu, ternyata Hypefast itu adalah pionir yang mengembangkan model bisnis house of brand bagi brand e-commerce di Asia Tenggara. Startup Hypefast ini dirilis itu pada Januari 2020. Dan dari beberapa sumber, gue mendapatkan bahwa di bawah naungan Hypefast ini mereka sudah memiliki sekitar 25 lokal brand di bawah naungan mereka. Mungkin buat yang belum tahu konsep House of Brand itu seperti apa, jadi House of Brand itu adalah konsep di mana brand besar menaungi brand-brand besar lainnya. Di mana setiap brand besar itu dia itu punya tim yang mengurusi brand tersebut secara struktural dan juga secara perusahaan. Jadi dapat dikatakan brand-brand yang berada di naungan si brand utamanya itu adalah brand yang punya perusahaan sendiri. Mereka berdiri sendiri. Konsep House of Brands ini sebenarnya udah dipakai cukup lama, bahkan dipakai oleh perusahaan besar seperti P&G, Unilever, dan lainnya. Oke, jadi itulah beberapa informasi menarik yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman di minggu ini. Mungkin setelah kalian dengar kok nggak ada berita terkait investment. Sebenarnya ada berita terkait investment sih, tapi yang gua rangkum di sini adalah berita-berita yang bisa dibilang cukup informatif dan menarik buat teman-teman. Dan dari sekian banyak berita, inilah berita yang disajikan di episode kali ini. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.